Dan di pagi ini kita akan sama-sama membahas mengenai hal yang begitu penting untuk keberlangsungan sebuah lembaga, gitu ya. Baik itu lembaga formal ataupun apa. Apa itu? Santri dan dana. Nah, santri kan gini ya, yang biasanya dan sampai saat ini kita tuh memiliki tolak ukur kesuksesan sebuah lembaga itu dari banyaknya santri. Kan? Jadi setiap lembaga itu akan punya tolak ukur kesuksesannya sendiri. Apakah itu memang karena banyaknya santri? Berarti kalau banyak santri sukses. Oke. Ada lagi yang punya tolak ukur dari pencapaian santri. Gitu. Santrinya berprestasi semua, bla bla dan sebagainya. Oke. Ada lagi yang ambil tolak ukur kesuksesan lembaganya itu adalah berapa jumlah santri yang bisa dipetakan, dimungkinkan. Nah, ini antum harus tahu dulu jenis suksesnya lembaga antum itu inginnya seperti apa. Karena nggak bisa ikut dengan suksesnya banyak santri sebagaimana lembaga orang lain. Ya. Kami beri contoh seperti ini. Antum punya rumah Quran, ingin buat program sama kayak pondok pesantren. Pondok pesantren itu, kenapa anak-anaknya bisa betah 3-6 tahun di lembaga tersebut? Karena full fasilitas. Dan kapasitas tampungnya mumpuni. Nggak bisa jadikan tolak ukur, sama saya juga yang kayak pesantren itu, gitu kan. Sudah punya 3 cabang, setiap cabangnya itu punya 1000 santri. Nggak bisa jadi tolak ukur disamakan dengan itu. Nah, banyak rumah Quran, ya, hanya sekedar rumah Quran. Itu programnya sampai 3-5 tahun. Makanya anda pada gak betah. Coba antum bayangkan, karantina selama 3 tahun di rumah tersebut. Dan fasilitas yang lain dan sebagainya. Kami jadi setiap pekan bawa santri jalan-jalan. Biar mereka nggak jenuh. Gitu. Itu tolak ukur tuh. Antum ambil tolak ukur yang mana? Nah, kemudian ada lagi tolak ukurnya itu dari kesuksesan prestasi santri. Santrinya kayak kami itu waktu dari di pondok itu, pokoknya kalau pas acara jambore, acara perlombaan apapun itu MTQ, kalau udah anak Darussalam ikut sudah. Nah, itu dari prestasi. Nah, ketika santri pencapaian tercapai dan sebagainya, tolak ukur di sana. Kemudian terakhir, ada juga yang tolak ukurnya itu tadi dengan pemetaan santri. Antum akan merasa sukses dari 50 santri yang lulus dari lembaga antum, dia jelas lanjut pondok kemana, ataupun kalau mungkin kalau sudah dewasa dia akan mungkin di mana. Antum fokus dia jadi orang apa. Ya, lembaga kami itu nggak lebih dari 20. Maka satu pondok itu ya yang menjadi rumah Quran itu isinya 10. Kami tak ada sampai ratusan gitu. Dan kami tak fokus pada prestasi mereka. Nah, jadi ada gambar buat antum. Tak fokus pada prestasi mereka. Oh ini prestasi ini dan sebagainya. Karena apa? Karena santri kami ada santri yang sudah mulai hidup di dunia realistis, gitu loh. Di dunia realistis. Di mana mereka meminta bekal ke orang tua sudah tak berani. Otomatis kita ajarkan mereka life skill. Bagaimana caranya mendapatkan uang, berbisnis, usaha, dagang. Setiap santri itu. Nah, kayak gitu. Dan goalsnya nanti, mereka walaupun tak berprestasi, tapi mereka berguna untuk diri mereka sendiri. Bahkan alhamdulillah, beberapa santri kami ada yang bisa mengcover adiknya mondok, gitu kan. Bisa kirim ke orang tuanya. Nah, mondok, nyantri, tapi bisa ngirim ke orang tuanya. Jadi kebalik. Nah, kita fokus di produktivitasnya. Mereka itu bisa apa? Ya? Nggak lagi dilulukan, oh dia dapat prestasi MTQ ini dan sebagainya. Gitu. Boleh. Itu udah jadi branding juga untuk dirinya. Tapi kita lebih ke life skill, mana yang fashionnya setiap mereka itu di mana. Nah, sebelum kita berbicara mendatangkan santri, ini antum harus punya mapping dulu. Antum tujuan punya santri apa? Gitu. Saya pernah ditegur sama guru, sama ayah saya itu kayak gini. Buat program 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun si anak itu mondok di tempat saya, nanti dia mau kemana? Lah ya terserah, nanti kan Allah yang akan menuntun dia, Allah yang akan menentukan takdirnya kemana. Kita nggak punya kewajiban untuk menentukan takdir kemana. Oke, memang betul. Semua ada jalannya masing-masing. Hanya saja, ketika santri itu sudah 7 tahun mondok di antum, bahkan ada yang sampai 10 tahun mondok di antum, setidaknya kita harus bertanggungjawabkan itu, anak itu 10 tahun tempat kita. Kemudian setelah itu tiba-tiba dilepas saja gitu. Maksudnya, tiba-tiba dilepas saja gitu, ya sudah, gitu, dia belajar hidup dan sebagainya. Makanya tak sedikit, mereka yang expert banget ngajinya, 10 tahun mondok, ketika keluar dari pondok nggak tahu harus kemana, akhirnya dia apa? Coba usaha kecil, coba dagang nggak bisa, karena memang nggak skillnya di situ kan selama 10 tahun itu. Ya, bahkan ada beberapa yang ikut di apa namanya kemarin itu ke bangunan, kerja di bangunan. Masalahnya bukan pekerjaan di bangunannya loh. Lalu nanti kemana tuh yang 10 tahun dia belajar? Oh nanti akan ada masanya. Oke, akan ada masanya. Kalau ketemu, kalau enggak. Nah, itu sampai seperti itu ketika kami buat pondok tuh. Coba kamu masih siap dong bertanggung jawab itu. Gitu ya. Nah, kenapa banyak dari kita yang nggak tertarik dengan pondok apa dan sebagainya? Jadi ketika sudah lama mondok, gitu, setiap pondok itu jarang memikirkan nanti santrinya akan seperti apa, akan kemana dan sebagainya. Kalau sudah selesai saja lah. Sibuk dengan penerimaan santri baru, sibuk dengan suasana baru. Kalau nggak entah pada kemana tak masalah. Gitu. Oke, itu ya. Openingnya di pagi hari ini. Subhanallah. Coba ini dari mana saja yang sudah hadir nih? Boleh? Dari kota mana sudah hadir nih? Subhanallah. Riau nih, Ustaz Jamuddin. Subhanallah hadir. Kang Ayu, di mana Kang Ayu? Ustaz Rosidin. Subhanallah. Anda dari Cicurug, Sukabumi. Dekat loh, Ustaz Saiful Anwar. Mampir, Sukabumi ke Cicurug ke Caringin dekat. Mampir Ustaz. Subhanallah. Insyaallah di tanggal 9 ya, kami ada event di sana. Nah, boleh mampir insyaallah. Sama eventnya sertifikasi juga seperti ini. Dari kota mana lagi? Ya. Insyaallah. Mang apa nih? Ustaz Fitria, Sukabumi. Oh, Mangkalaya. Banyak juga dari Sukabumi ya. Subhanallah. Baik. Oke, sebelum kita berbicara mengenai datangkan, nah, kendalanya antum apa? Ya, jangan-jangan nanti ketika saya membicarakan datangkan santri dan donatur, antum tak punya kendala dari itu, maka juga kita harus bahas. Nah, makanya, kira-kira antum punya kendala apa? Dari Medan ada Wonogiri, subhanallah. Nah, punya kendala apa mengenai santri dan donatur? Boleh, tinggal siapa dari mana? Ustaz Rosidi, subhanallah. Ustaz, ya Ustaz? Nah, Ustaz,
kendala atau permasalahan di kami itu terkadang donatur ini ingin mengikut mengatur pesantren, Oke, karena merasa sudah mengeluarkan dana dan yang lainnya dari sarana dan prasarana. itu donatur tetap atau donatur angin-anginan tadi? Sebenarnya pemilik lahan pesantren juga, jadi kompleks seperti ini, jadi beliau ini punya tanah bangunan gitu, cuma memang belum seperti materi yang lalu itu belum maksimal untuk mewakafkannya di jalan Allah. Siap. Karena membuat manuver-manuver kepada kita yang selaku pengajar gitu. Oke, tapi beliau di dunia pendidikan juga, background beliau di perusahaan. Baik. Ketika antum mempertanyakan ini, otomatis ada hal yang tidak sesuai ya, dari manuvernya, dari peraturannya dan keinginannya saja. Oke, baik. Boleh, nanti kita bahas itu bagaimana donatur yang suka ikut campur gitu. Ya, misalnya kalau donaturnya ya dia punya lahan, gitu kan. Kemudian dia donatur tetap. Gitu. Ini suka ada donatur yang cuma ngasih 1 juta per tahun. Gitu ya, 10 juta. 10 juta, cuma ngasih 100.000 gitu kan. Dia bilang, Ustaz, saya ingin melihat uang 100.000 saya benar-benar diserahkan ke anak yatim. Tolong dipotongkan ya. Subhanallah. Ikutilah, nggak apa-apa. Gitu ya. Kayak gitu. Saya ingin lihat rinciannya dong. Saya ingin wakaf semen juga. Boleh. Wah, sudah ditunjukkan proposal rinciannya. Ustaz, saya ikut ya. Insya Allah 3 sak semen. Subhanallah. Ya. Oke, dan itulah ya. Makanya di donatur itu harus ada yang namanya orang khusus yang menanggulangi donatur. Orang khusus menanggulangi donatur. Itu tadi, karena kita nggak tahu ya, tujuan donatur kita seperti apa. Makanya kita bukan asal-asal menerima uang. Baik, itu tentang donatur. Ada lagi yang lain? Permasalahan tentang santri? Bismillah, Ustaz. Ya, silakan. Oke, subhanallah. Silakan. Ustaz Afwan sebelumnya, rasa terkendala di mendatangkan santri itu karena persaingan dengan sekolah lainnya. Karena kan untuk rumah tahfiz anak ini kan ada sekolahnya, Ustaz ya. Dan untuk formal. Ya formal, ada formalnya juga, tapi homeschooling, Ustaz. Nah, jadi untuk santri baru itu kan anak-anak pastinya berpikir terlebih orang tuanya ya, Ustaz ya. Karena mereka mungkin melihat SD lagi itu lebih unggul, mungkin formal, jadi agak sulit gitu untuk mendatangkannya gitu, Ustaz. Mungkin dari Ana. Syukran, Ustaz. Sulit, baik, sama-sama, Ustaz. Sulit mendatangkan karena persaingan. Ya, persaingan dan permintaan pasar gitu. Permintaan pasarnya apa? Ternyata bisa dipenuhi oleh lembaga lain. Lalu bagaimana sikap kita? Oke, baik. Itu masalah santri. Habis? Ada lagi? Ada kendala? Izin, Ustaz. Oke, yang lain ada, silakan, Ustaz. Siapa, Ustaz? Izin, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya. Jadi saya dari Medan, Ustaz. Jadi mungkin kalau kendala kita, Ustaz, mungkin kalau untuk mendatangkan santri mungkin alhamdulillah bisa, Ustaz. Cuman yang dari kendalanya itu, Ustaz, mempertahankan santri, Ustaz. Iya. Jadi kita situ kendalanya apa, ada memang triknya. Contohnya kita kalau kita di Medan, Ustaz, itu kalau kita buat kelasnya 2 kelas, 1 kelas tahsin, 1 kelas tahfiz. Kalau kelas tahsin itu biasanya di Medan bayarnya 2.000 per hari, Ustaz. Sekali masuk, sekali ngaji dia. Oh, per ngaji saja ya? Keren tuh, jadi kalau tak ngaji tak bayar dia? Jadi kalau ngaji tak bayar. Jadi ketika sebelum dia daftar, baru sampai setahun ini dengar lagi kabarnya. Jadi ada ketinduan sepele ataupun tidak menghilang atau gimana? Tapi ada namanya masih terdata di data kita, cuman dia orang tuanya pun udah nggak tahu lagi kemana gitu, mungkin nomor HPW-nya itu udah nggak kabar lagi, karena itu tadi pola kita ketika ngaji bayar, ketika tidak ngaji nggak bayar. Jadi menjadi kendalanya itu yang mempertahankan santri, Ustaz. Kalau mendatangkan santri insya Allah bisa saja dengan sekian mempertahankan yang sudah, Ustaz. Mungkin saya bisa bantu kan. Cukup saja. Ya. Baik, seperti halnya ada kalimat begitu mudah kita mencintai seseorang dan membuat orang lain mencintai diri kita, namun ada yang sulit itu ketika mempertahankan cintanya tetap ada sampai di akhir hayat. Masya Allah. Tapi nggak itu ya, kita nggak itu ya. Subhanallah. Kalau pagi-pagi lagi. Pagi-pagi saya agak pres, makanya bahasanya agak aneh-aneh. Oke, lanjut. Subhanallah, baik ya. Dan insya Allah dari semua permasalahan itu kita akan temukan titik temunya permasalahannya di mana. Baik, di sini berarti tentang santri dan donatur. Nah, biasa kita gabungkan, nanti kita pisahkan saja dulu materinya. Pertama tentang santri ya. Bagaimana mendatangkan santri di lembaga kita. Kemarin sudah kita bahas tuh, mendirikan manajemen dan sebagainya. Dan sekarang bagi antum yang sudah ada pesantren, nah alhamdulillah. Bagi yang belum, silakan bayangkan antum sudah ada tuh timnya, pengajarnya, bangunannya 8 lantai dari tanah 2 hektar. Bayangkan saja dulu, gitu ya. Kadang kita tuh gini loh, membayangkan yang gratis kita berani. Gitu. Iya, mana mau terwujud mimpinya? Gitu kan? Mental ya, nah, itu kan. Di sini mulai dari mimpi tadi kan. Orang bilang tak mungkin, kau gila lah, tak mungkin macam itu. Tapi rupanya alhamdulillah sedikit-sedikit mulai Allah mudahkan semuanya. Jadi kami ingin membebaskan lahan 4 miliar apa dan sebagainya. Dari mana uangnya? Ya, saya kenal ada orang pernah mungkin. Dari mana uangnya? Tapi Allah mudahkan itu. Nah, makanya kita mimpi saja dulu. Mimpi aja tak berani, kayak mana untuk menjalani hidup gitu kan. Mimpi itu gratis. Ya. Cuman yang tak boleh itu berhayal. Nah, itu lain cerita itu. Oke, lanjut. Bagaimana? Jadi silakan. Bismillah, semuanya sudah ada lembaga. Nah, bayangkan ketika antum ingin mencari santri. Apalagi sekarang ajaran baru ya. Nah, pertama yang mana itu? Nah, ini 3 kiat mendatangkan santri. 3 kiat mendatangkan santri insyaallah. Pertama cukup 3 kiat saja. Ya, seperti biasa 3 poin saja ini santri ya. Nah, ini santri zaman dulu ini, ya kan? Mereka tak sanggup bayaran tapi apa? Mereka bayarannya itu akikah dengan kambingnya yang dombanya diberikan ke ustadznya. Itu. Ya, sekarang ini kan kambing tak ada, bayaran tak ada. Terima kasih pun tak ada orang tuanya. Subhanallah. Makanya saya bilang kayak gini. Ini pecahan guru saya itu bilang gitu. Sepertinya, ya kan? Ustadz sekarang pahalanya lebih besar. Kenapa? Iya. Lihat masyarakat sekarang itu subhanallah. Terima kasih pun tak ada, ya. Tadi sih ada kawan saya itu tadi ditanya gitu, ya. Tak ada yang ya apa? Enggak ada masyarakat yang ngantar beras gitu. Satu gantang tuh 10 liter. Nah, 10 liter pun tak ada yang ngantar beras. Kayak gitu. Kayaknya lebih banyak pahalanya Ustaz sekarang. Ya kan saya bilang gitu. Ini entah karena lebih banyak pahalanya atau apa memang entah kurang apa ya wibawanya sehingga tak ada harga. Gitu. Oke. Kiat mendatangkan santri. Pertama, komitmen. Poin pertama komitmen. Dari semua hal itu komitmen. Apapun itu ya, dari ketika mendirikan, dari jadi pemimpin apa, selalu dibahas yang pertama komitmen. Karena tidak ada tawar-menawar. Ya. Begini saja, antum punya keahlian, kemampuan, punya fasilitas. Pokoknya semuanya tinggal start saja. Tapi tak ada komitmen, tak jalan. Kami merupakan lembaga yang tempatnya strategis di tengah kota. Bangunnya sudah ada 1 2 3 4 lokal, yang 1 2 tingkat. Parkiran luas apa dan sebagainya, masjid besar. Gitu. Tapi kenapa? Lembaga tak ada yang jalan. Tapi sekarang mati suri tuh. Gitu kan? Diprogramkan pun tak bisa. Karena banyak sekali konfliknya. Karena apa? Tak ada komitmen.
Yang punya tempat saja, yang strategis apapun tak ada komitmen tak jalan. Apalagi yang baru memulai tak ada komitmen, sudah terseok-seok itu. Gitu. Komitmen ini pertama tujuan mendirikan lembaga, sudah kita bahas kemarin. Ya, kita bahas kemarin nih, kita bahas lagi kan. Baik, lanjut. Nah, poinnya di pagi ini yang kita bahasnya adalah profit atau non profit. Lembaga ini profit atau non profit. Maksudnya adalah antum ini memang dari awal membuat lembaga ini adalah non profit, gitu kan. Tidak ada namanya income secara langsung dari peserta didik. Itu harus jelas tuh. Gitu kan. Pokoknya semua santrinya akan gratis, tak berbayar, apa dan sebagainya. Itu komitmen pertama. Maka nanti akan berbeda loh langkahnya yang akan antum jalani. Makanya setiap lembaga itu kami selalu pertanyakan di awal. Ini lembaganya profit atau non profit. Gitu. Ustaz, kami semua santri akan kami gratis. Oh, berarti polanya untuk menjalankan seperti ini. Kalau memang nanti profit, nanti polanya begini. Itu berbeda nanti. Ya gitu. Silakan tuh antum. Kayaknya di tempat saya ini kalau diprofitkan dalam arti ini profit ini bukan berarti untuk dijadikan uang. Operasional itu mengandalkan dari santri juga. Maksudnya kayak gitu. Dari iuran santri, dari bayaran bangunan santri. Jadi pembangunan ada tuh. Lembaga itu yang setiap tahun akan bangun gitu, banyak gedung. Kenapa? Dari uang masuk. Uang masuk itu setiap pendaftar itu, setiap santri baru itu diambil 3 juta. Ya, hari yang masuk 100. Nah, udah sekian juta tuh. Nah, kalau terima 500 santri, nah kayak gitu. Udah bisa buat bangunan tuh. Nah, itu ada yang seperti itu. Dan itu sah, ya kan? Di sini kami tidak mengatakan salah dan benar gitu. Kadang tujuannya baik, kalau polanya salah, itu bermasalah. Dan tujuan yang buruk tapi pakai pola yang kayaknya baik, itu akan terlihat bagus. Kan banyak seperti itu. Nah, makanya silakan tentukan nih, lembaga saya lembaga yang memang nanti gitu kan. Peserta didik walaupun hanya cuma 2.000 kayak tadi tuh. Gitu kan. 2.000 per hari saya masuk. Nah, itu kan berarti sudah gitu. Untuk di setiap anak itu akan bayaran. Tapi kalau nggak berbayar nanti polanya akan berbeda. Nanti kita akan bahas tuh di bagaimana mendatangkan donatur. Jadi kalau komitmennya jantung, mau yang mana? Profit atau non profit? Si santri itu bayar atau tidak itu saja. Lanjut. Tujuan memiliki santri ini apa? Kemarin tujuan mendirikan lembaga. Nah, sekarang tujuan antum mendirikan santri apa? Memiliki santri apa? Ada yang tujuan personal, tujuan tarbiyah. Ini beda-beda tipis tadi gitu kan. Permasalahannya di mana? Di hati. Di hati loh. Ada. Ya, begini, salah satu tolak ukur kita memiliki santri itu tujuannya bukan enggak karena Allah. Tujuannya belum pas, masih tujuannya secara personal. Salah satu tandanya. Ya kan, ini tidak untuk menghukumi orang lain. Coba saja cek hati kita masing-masing. Pertama, gitu kan. Ngajar beda kalau pas lagi banyak santri dan lagi sedikit santrinya. Ngajarnya beda semangatnya tuh. Nah, itu pertama tuh tolak ukurnya. Berarti kita masih personal tuh. Masih memiliki diri sendiri sebenarnya dan bikin santri. Kemudian, yang kedua, merasa bukan ustadz besar kalau santrinya sedikit. Gitu. Saya mah ustadz kampung, saya mah memang tak banyak ilmu saya tuh, makanya santri saya cuma sedikit. Itu berbicara pada diri sendiri antum sendiri. Nah, itu takut yang kedua. Gitu. Nah, yang ketiga, antum mempermasalahkan santri secara personal. Oh, ini anak si ini nih, saya nggak senang sama bapaknya. Gitu. Ya. Nah, makanya kami itu sekalipun lembaga kami berbayar, santri yang tak berbayar, oke lah. Awal-awal kami buat, ya udah yang tak bayar nggak usah ikut ngaji. Biasa bilang mereka ngaji, mau diantar orang tua tak masalah, mungkin mereka mau ngaji, mudah-mudahan pada situ tidak datang. Makanya kita bukan digabungkan dengan yang berbayar, kita pisahkan yang cuma ala kadarnya datang, kita sediakan tempatnya lain. Gitu. Ya. Nah, makanya silakan tuh. Kira-kira kita milik santri benar-benar kita ingin didik mereka atau bukan? Ya. Contoh orang yang selanjutnya, contoh orang yang masih memikirkan personal, nggak memikirkan kemampuan santri, kebutuhan santri. Dia memikirkan tuh. Jadi gini, santri ini butuhnya apa? Dia butuh baca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi antum tak punya kemampuan itu, antum paksakan jadi pengajarnya. Ya gitu. Ada santri berkebutuhan khusus, mungkin disleksia lah ataupun ABK dan sebagainya. Antum tak bisa ngurus santri itu, antum paksakan terima. Berapa banyak lembaga yang tak memikirkan santrinya ini nggak bisa dididik oleh lembaganya tapi diterima saja, apalagi yang berbayar. Oh, orang tuanya sanggup bayar kok, ya udah masukin aja. Makanya jangan salahkan santri tahun pertama, kedua, dan ketiga santrinya nggak ada progres. Sebenarnya santrinya punya kebutuhan lain, antum pun tidak memiliki kebutuhan itu. Ya. Itu banyak orang bilang, wah kalau di Trijus itu diseleksi lah apa dan sebagainya, pilih-pilih. Bukan pilih-pilih kita memilih orang, bukan. Kami itu memilih orang itu, kita pilih kira-kira yang seperti bisa nggak kita didik. Kalau tak bisa, mohon maaf, kita tak bisa di sini, silakan cari lembaga lain. Itu loh maksudnya. Ya. Tapi kita lain, kita itu, Ustaz, anak saya mau bisa ini, oh aman, bisa lah sini ngaji di sini. Ustaz, anak saya dia ini, oh aman di sini bisa lah nanti. Kita didik, kita bina di sini. Antum nggak kepikiran juga cara memperbaiki anak tersebut. Nah itu. Nanti kita mesti memikirkan personalnya, personal kita sendiri, nggak memikirkan kebutuhan santri seperti apa. Komitmen. Lanjut, masih komitmen. Kesiapan dan kelengkapan lembaga. Kesiapan kelengkapan lembaga. Bukan fasilitas loh, tapi kesiapan dan kelengkapan. Gitu. Ketika antum ingin mengajarkan ikro, pakai ikro, gitu kan? Ya udah, siap nggak antum ngajar ikro? Lembaga ini siap nggak dengan metode ikro ini? Coba tanya tuh, ya, ke lembaga antum. Siap nggak gitu? Jangan-jangan masih mentah juga, jangan-jangan belum pernah sertifikasi, belum ikut pelatihan juga. Ya, ini akan berpengaruh tuh ke donatur, ke santrinya bertahan atau tidak. Di situ poinnya. Kesiapan kita tuh. Kelengkapan. Ya udah, kelengkapannya seperti apa? Makanya lembaga-lembaga yang santrinya tak mungkin juga. Antum tuh harus pertimbangkan loh. Kenapa kami hadirkan mushaf Trijus yang cuma harganya 35.000, berapa? 25 sekarang. Nah, pokoknya bawah 50.000 lah. Ya, karena mempertimbangkan orang-orang ketika mereka beli mushaf, ya untuk menghafal Al-Quran harus beli Al-Quran harganya 150.000 bahkan sampai 200. Itu tidak terkejar. Sama orang tertentu kan. Kita hadirkan ya udah 3 juta saja. Ketika buku. Nah, kalau sekiranya tidak memungkinkan masyarakat di situ membeli buku buku pelajaran itu dengan harga sekian ribu dan sebagainya. Coba pertimbangkan dengan buku-buku metode yang ekonomis lah harganya. Kayak ikro itu kan kalau bisa dari satu bundel bisa per jilid. Ya sejilid berapa? 7.000. Ya, yang itu pun masih kertas buram dan sebagainya. Itu enggak masalah. Ketika di Ambu A itu kan bukunya kecil-kecil tuh, satu jilid ya kan. Apakah nggak bisa langsung sejilid tebal semua? Bisa, karena harganya berbeda. Itu pertimbangan demikian. Kesiapan tuh. Siap nggak antum mengajar, kelengkapannya seperti apa? Tempat yang penting ada, nyaman. Kalau nanti antum mengajar perlunya ada papan tulis gitu kan. Ya udah, sediakan papan tulis dimanapun caranya. Gitu. Belum bisa pakai spidol, pakai kapur dulu. Jadi jangan mengajarkan sesuatu yang nanggung. Ya kan? Kami ada metode itu mewajibkan harus pakai layar LCD, layar TV apa dan sebagainya. Jadi jangan paksakan mengajarkan itu, karena nggak akan efektif juga.
kalau memang tak ada fasilitasnya. Makanya bukan bagaimana memikirkan gimana saya banyak fasilitas, bukan. Maksimalkan apa yang kita miliki, nanti Allah mudahkan semua selanjutnya. Dapat ya? Silakan tuh. Siapkan lembaga kita ini untuk mendidik mereka. Kelengkapannya seperti apa? Mumpuni nggak kita untuk menjadi lembaga pendidikan gitu maksudnya. Ya. Yang sampai papan tulis pun tak ada, alat media ajar pun tak ada. Ya. Taklim jelas. Kami itu gini loh, waktu di pondok itu ketika musim ujian, itu per 6 bulan sekali itu selalu saja ada namanya taftis. Pengecekan setiap santri itu harus punya buku masing-masing. Ya, dapat ya? Lanjut. Nah, karena poinnya adalah tentang komitmen ini bukan hanya tentang kesempatan, namun tentang kepantasan. Antum bisa memaksakan, oh ya udah, saya coba paksakan untuk dapat santri. Nanti akan kelihatan tuh kepantasan kita. Pantas nggak saya dapat santri? Akan lihat dari mana? Dari bagaimana santri bertahan atau tidak. Kita tuh tidak bisa mempertahankan orang lain. Kita tuh hanya bisa, gitu kan, membantu orang untuk bertahan. Ketika kita layak dipertahankan, maka mereka akan bertahan di situ. Makanya bukan tentang kesempatan saja, namun harus kita pikirkan tentang kepantasan juga di lembaga kita ini. Pantas gak lembaga saya ini punya santri? Pantas gak lembaga ini sebanyak santrinya? Pantas gak mereka bertahan? Kalau memang tak pantas, berarti kita cuma cari kesempatan aja. Kesempatan mendapatkan santri, oh banyak. Coba sekarang antum cek aja. Sekarang banyak lembaga yang punya banyak kesempatan mendapatkan santri, banyak. Pendaftaran sekian gitu, uang masuk habis 10 sampai 15 juta. Ya kan? Di semester pertama santrinya 300. Semester kedua, perpulangan pertama santri itu banyak yang enggak kembali lagi, sisa 200 dari 300 itu. Tahun pertama sudah habis setengahnya, tinggal 150.000, 150 santri lagi. Kesempatannya dapat karena bisa branding lah, bisa ngiklan lah, bisa apa namanya, marketingnya bagus, itu kesempatan itu. Tapi nanti kepantasan akan dilihat bagaimana santri bertahan, bagaimana kualitas santri. Gitu. Makanya begini, kalau lembaga sudah lembaga akan dimaklumi itu 3 tahun pertama. Tahun pertama, oke, orang tuh pada banyak yang semangat datang ke lembaga antum. Tahun kedua, orang tuh mulai, gimana nih ada program unggulan nggak? Tahun ketiga, orang mulai mempertanyakan, ini ada kualitasnya sih lembaga ini. Tahun keempat, coba saja itu mulai oleh lembaganya. Makanya cukup 3 tahun saja ketika antum mulai lembaga. Tahun keempat, kalau masih nggak ada perkembangan, udah berhenti, tutup. Itu bahasa ayah saya, bukan saya antum, bukan apa. Saya bilang gitu. Kalau ente mau buat lembaga, ya cuma sama saja kayak lembaga orang lain, cuma gitu-gitu aja. Dalam artian sama dengan lembaga gitu aja ya. Sama dengan orang lain. Kenapa harus buat lembaga baru? Kenapa harus buat lembaga baru? Ya udah ngajarin tempat orang lain. Ini tertanam banget di kepala saya bilang kayak gitu. Ketika saya bilang ingin buat pondok, ingin buat program apa dan sebagainya, ditanya programnya apa? Program Al-Qur'an gini-gini. Itu kan sudah ada. Ngapain juga buat lembaga? Ente tinggal datang ke lembaga yang sudah ada, ngabdi di sana, apa bedanya? Kalau ingin buat perbedaan dalam komitmen dengan perbedaan untuk memantaskan diri dengan kesempatan yang ada, silahkan. Kelahilah Trijus. Dengan segala macam perbedaannya, konsepnya, pengajaran apa dan sebagainya. Orang banyak yang setuju dan sebagainya, apa-apa. Ya kan? Dapat ya? Yang pertama, komitmen. Lanjut, kedua. Yang kedua adalah target pasar. Santri ini ada pasarnya, Ustaz. Ada pasarnya. Ya. Makanya kemarin kami sampaikan tuh, ketika program sudah dibuat, antum tentukan dulu, ini lembaga antum ini untuk siapa. Kayak kami pasarnya itu adalah untuk mereka yang lulusan SMA atau kuliah. Gitu kan? Ya sudah, itu akan tidak banyak yang akan mesantren kalau usia seperti itu. Kalau antum punya pangsa pasarnya SMP, itu bisa tuh dengan kapasitas banyak apa dan sebagainya. Nanti. Kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Di target pasarnya sudah tentukan. Dan di sini tentang target pasar untuk siapa. Kemarin kita sampaikan untuk siapa itu dari usia, dari jenisnya. Dan sekarang ini lokal apa nasional atau bukan internasional. Lembaga antum ini, ya lembaga antum ini untuk santri lokal yang memang di lingkungan antum saja atau untuk nasional itu beda nanti, ya kan? Pola marketingnya apa dan sebagainya. Kalau untuk lingkungan, untuk sekitar, antum tak bisa memaksakan pakai idealis banget gitu. Ada tuh pokoknya nanti kita bla 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 dan sebagainya, itu wajib iuran, tak ada iuran, tak boleh ngaji apa. Antum cuma cari masalah dengan masyarakat antum. Pola lokal itu tidak bisa antum buat idealis banget itu. Pokoknya mereka ini kalau tidak sesuai target mereka akan dikeluarkan. Kalau mereka ngajinya nggak masuk mereka akan kita apa dan sebagainya gitu kan. Nanti kita tegur, kita panggil orang tuanya apa dan sebagainya. Pola lokal tak bisa seperti itu, Ustaz. Karena beda. Pola lokal itu kesungguhannya berbeda, itu saja. Ya. Maka jangan heran antum, Ustaz, masyarakat kayaknya enggak ini itulah. Ya. Guru kami bilang kayak gini. Buat lembaga untuk lokal, buat lembaga untuk skala nasional. Untuk skala nasional itu dakwah. Gitu kan. Yang skala lokal itu pure ibadah. Yang ustaz lokal itu pure ibadah. Karena apa? Karena akan lebih banyak makan artis kan. Ya. Benar tak dihargai, salah diperbesar, gitu kan? Tak sesuai diomong-omongkan, kan gitu. Betul nggak? Ya, ini pada senyum-senyum nampaknya. Ya gitu. Itulah. Jadi memang lokal ini kan, memang itu ladang ibadah kita, San. Mereka mau tercapai dan tidak ada kita. Bismillah ya Allah, inilah ibadah saya. Istiqomah saya. Orang tuanya tak menghargai seperti itu, ya nggak masalah. Anaknya pintar dan sebagainya, tapi tiba-tiba dia menghilang. Tak ada bilang apa, terima kasih, tak ada pamit apa dan sebagainya. Itulah. Ya. Pokoknya akan seperti itu. Ya. Coba kita cek aja. Coba yang di Pulau Sumatera ada nggak seperti itu, yang lokal? Ada. Oke, sekarang Pulau Jawa ada. Ada atau Pulau Jawa semuanya komitmen semua. Ya kan? Ya. Kami itu setiap ini kenapa kami ingin tahu ini dari mana, itu kan sebagainya. Kita tahu ternyata permasalahannya mau di provinsi mana, mau di sukunya apa akan seperti itu. Kayak gitu. Ya kan? Ya. Waktu kami di daerah Purwakarta, ya, itu kan Sunda banget tuh. Kayak sulit aja orang Sunda dan sebagainya. Datang lagi ke Sumatera di Jambi, ini Jambi banget tuh. Orang Melayu pasti ini dan sebagainya. Sama aja. Ternyata permasalahannya bukan dia suku apa dan sebagainya, bukan. Memang mungkin sudah polanya seperti itu, makanya bismillah, ya. Ya kan? Ya, sampai saya bilang kayak gini, nanti di surga itu akan dipenuhi oleh ustadz kampung, ustadz lokal, ustadz nasional, ya cuma menang hal saja. Branding. Makanya saya mempertahankan untuk jadi ustadz kampung saat itu. Kayak gitu ya. Nah, ya, bukan berarti yang nasional tak masuk surga cepat gitu kan. Coba aja lah antum cek itu kan, meninggal besok kayaknya masuk surga tidak itu aja. Oke. Nah, dapat ya. Ini biar nanti antum enggak capek juga nih. Padahal sudah saya programkan apa dan sebagainya, tapi kayak gini kayak gitu. Antum cek saja di lapangan. Pesantren yang besar itu santrinya bukan orang situ. Kami di Sukabumi ini, orang Sukabumi itu jarang ngomong di Sukabumi.
Ya, betul, betul, Ustaz. Itu pasti orang luar semua itu. Kayak gitu. Ya. Nah, dari situ, betul. Ya kan? Coba ceklah. Kaidah-kaidah bagaimana ulama-ulama dulu itu, mereka sampai harus berjalan 1, 2 sampai 40 hari untuk menjemput ilmu. Karena konsepnya memang demikian, kesungguhan itu di situ. Oke, lanjut. Ya, key market. Nah, ini ya kan. Key market kuncinya polanya market antum ini seperti apa? Pertama, oke, branding lembaga. Brand lembaga itu apa? Antum itu. Bisa sampaikan fokus lembaga antum itu apa? Harus ada itu. Dari semua program, bukan berarti tak ada atau boleh ada program lain silakan. Antum ada namanya rakatan salat, ada namanya belajar fikih, belajar Quran hadis apa dan sebagainya itu silakan. Tapi yang di brand apa ya? Lembaga antum itu. Gitu. Ada satu pondok di tempat kami namanya Rodotul Mujawidin, ya, namanya Romo. Ya. Brandnya itu apa? Bacaan Al-Quran dengan yang mantap. Kita menggunakan apa namanya itu? Qiraati. Ya. Semua fasilitas ada, tapi brandnya kuat itu. Kalau ngaji di sana, anak SD itu sudah bacanya baik dan benar dan sudah bisa mengkoreksi orang dewasa. Brandnya dibuat tuh. Nah, kita punya lembaga, antum brandnya apa? Ya, itu silakan mau brandnya dikuatkan, gitu kan? Atau figurnya dikuatkan. Nah, itu pilihlah. Makanya tak sedikit loh lembaga-lembaga sekarang yang bekerja sama dengan syekh mana, syekh apa dan sebagainya gitu kan. Sengaja tuh mendatangkan. Kalau anggarannya kuat kan. Kayak gitu. Figurnya. Kan sekarang coba pondok pesantren ini gitu kan, binaan dari syekh apa dan sebagainya. Orang tuh banyak tertarik tuh. Oh, ini saya apa dari ini. Nah, figur tuh. Itu untuk branding, kayak marketing untuk branding. Branding nama ataupun branding di figurnya. Coba gini. Ada yang tahu pondok pesantren Gontor? Tahu ya? Oke, sebutkan trimurtinya. Ada yang tahu? 3 pimpinan pondok pesantrennya. Oke, lanjut. Yang pasti tidak semua tahu. Yang pasti tidak semua tahu. Bahkan pondok pesantren Gontor itu orang tak tahu itu nama pondok Darussalam. Tidak. Nah, itulah brandnya, itu di brand Gontornya. Kayak gitu. Nah, makanya silakan antum lembaganya akan di brand apanya. Makanya kenapa nama coba cek gitu kan. Di circle kami itu nama masjid sama nama pondok itu kalau orang bilang aneh-aneh. Masjid biasanya kan namanya apa? Al-Ikhlas, Al-Furqan, Al-Hidayah, apa lagi? Nurul Iman. Nurul Iman gitu ya. Nah, kami nama masjid itu Masjid Cita Pemuda, Masjid Jalan Langit, Masjid Jalan Cahaya, Masjid Cendekia, Masjid Pemuda Peradaban, Masjid ya apa ya? Masjid Adem Ayem. Nah, yang jauh nih. Masjid Adem Ayem gitu kan. Masjid banyak lah. Gitu. Nah, karena apa? Itu tadi jadi brand. Gitu. Di mana saya di Masjid Al-Ikhlas, yang ikhlas yang mana gitu. Coba di mana? Di Masjid Jalan Cahaya, itu pasti cuma satu. Itu contohnya, ya kan? Di brand si lembaganya. Nah, itu figurnya mulai muncul. Kayak Trijuz. Tidak semua orang tahu itu lembaga Al-Quranan. Dari namanya nggak terkenal ke Al-Quranan banget. Ketika mulai ingat, itu 3 juz, itu berarti juz Al-Quran. Itu mulai ingat tuh. Tapi kalau digabung, banyak yang nggak ingat. Banyak kok sertifikat Trijuz orang nggak tahu itu tentang Al-Quran. Ya, tapi itu brandnya seperti itu, agar mereka penasaran ini apa sih. Lihat ya, itu contohnya. Dan figurnya nggak terkenal kok. Orang nggak kenal juga siapa aja Jambi. Gitu. Ya, oke. Baik. Yang kedua, SDM profesional. Play market ini. Jadi, ya kan, brandingnya kuat, SDM-nya kuat. Kalau SDM tak profesional, nanti akan masuk ke mana? Masuk ke brandnya kuat. Jadi orang tuh banyak masuk ke lembaga antum karena brandnya kuat. Tapi ketika sudah di situ, ternyata SDM-nya nggak profesional, pengajarannya tak baik, ya kan? Apa namanya? Service Excel-nya tak bagus. Makanya tak sedikit santrinya semester pertama udah pada keluar apa dan sebagainya. Ya, coba nih lembaga-lembaga yang baru 6 bulan santrinya keluar, itu mungkin brandnya sudah bagus, tapi SDM-nya perbaiki sehingga tidak bisa bagaimana cara mengolah santri, mempertahankan santri. Oke, lanjut. Santri berkompeten. Nah, ini brandnya sudah kuat, SDM-nya sudah mantap. Tapi santri yang antum ambil, yang antum terima, tak berkompeten itu masalah juga, Ustaz. Jangan-jangan ketika antum terima santri pun antum tahu santri dia memang dari awal nggak semangat juga. Makanya jangan heran ketika dia mau di pertengahan, mau ngajinya leyeh-leyeh dan sebagainya. Memang nggak berkompeten gitu. Tidak ada kesungguhan di situ. Gitu. Kita tuh selalu memaksakan, ya udahlah, kita coba saja. Kemudian ketika santri itu bermasalah, antum permasalahan santri enggak, memang salah kita menerima santri yang bermasalah, menerima santri yang tidak berkompeten gitu. Tidak sungguh-sungguh. Dapat ya? Nah, ini silakan cek nih dari key market ini. Kira-kira apa nih kendala lembaga antum? Apakah brandnya memang tak jelas, SDM yang tak profesional, atau memang santrinya memang gitu-gitu aja, tak berkompeten? Yang jadi masalah itu dari 3 market, ketika key market ini semuanya ada lembaga antum. Minus semua. Itulah perbanyak perbaikan. Oke? Nah, masih pagi nih. Oke, harus agak-agak ini ya, brainstorming. Lanjut. Database. Ya, pasal itu ada tentang database. Ya. Kami ada di namanya pelatihan pengusaha, khusus pedagang, pebisnis dan sebagainya. Nah, kekuatan seorang pengusaha pebisnis itu di database. Di database. Bagaimana Trijuz membangun database selama 3 tahun ini? Gitu kan? Kenapa kita buat lembaga itu selalu apa ya? Kita tidak mengatakan langsung ini, tidak mengatakan terbaik ya, tapi langsung aja ada yang beli. Buat produk tentang Al-Quranan pasti ada langsung yang beli. Gitu. Karena kita tahu database-nya. Sekarang kita buat lembaga khusus untuk pensertifikasian guru Al-Quran. Gitu. Antum punya santri berkompeten ya, dibina tempat kami 3 bulan atau bahkan sampai 1 tahun, nanti sudah jadi boleh dimungkinkan tempat antum. Ini lembaga kami memang untuk kaderisasi 3 bulan sampai 1 tahun. Untuk pengadaan di lembaga-lembaga karena banyak permasalahan. Kenapa kita buat program tasin? Gitu kan. Tasinnya khusus untuk ustad. Karena banyak sekali kami punya database-nya. Ustad, sekelas ustad saja pengajar itu banyak yang tasinnya bermasalah. Itu. Karena kita sampai akhirnya membuat guru ngaji sejahtera. Ternyata karena banyak sekali guru ngaji yang belum sejahtera. Alhamdulillah yang pagi hari ini kan sudah sejahtera semua kan. Ya. Nah, buktinya orang lain waktunya jalan-jalan, waktunya cari uang ya sebenarnya nyantai banget ya ikut Zoom seperti ini kayak gitu kan. Ya. Kita karena sudah tercukupi atau memang tak ada kerja, itulah lain. Mau menuju sejahtera, Ustaz. Subhanallah. Menuju sejahtera, amin. Nah, jadi kayak gitu. Ya. Nah, jadi kita tuh membutuhkan menyelesaikan masalah, bukan berjualan gitu. Kalau sistemnya transaksional itu akan masalah tuh. Ya kan? Pokoknya kalau ngaji tempat kami bayaran sekian ya, itu sudah transaksional. Ya. Kan salah satu strategi pemasaran itu adalah gitu ya, gratis selama 1 bulan. Nanti bisa kayak gitu. Kalau buat bimbel, buat pelatihan Al-Quranan apa dan sebagainya. Kayak pelatihan kayak gini, ya udah. Ya kan? Gratis 3 webinar. Nanti kalau sudah 3 webinar silakan bayar. Kalau ketiga ini memang tak masuk ya kan di akal antum, ya sudah, tinggal kalau masuk lanjutkan bayar. Contoh seperti itu. Kayak gitu. Makanya kita fokus menyelesaikan masalah mereka apa tidak.
Gitu. Gitu. Gini, Ustaz, barang yang memang bernilai itu biasanya tak ada harganya, Ustaz. Ya, tak ada harganya. Ya, misalnya gelas nih, ya, gelas nih ada harganya. Berapa nih gelas? Ini hadiah nih dari kampung Quran di Bandung. Nah, ini waktu kami masih ini Mercedes. Ini kita jual ini harganya 22.000. Oke. Itu nilai itu. Nah, itu ada harga. Tapi kapan dia ada nilai? Ketika gelas ini pernah dipakai minum oleh siapa ya? Yang mereka terkenal. Oleh presidennya Amerika sampai sekarang. Joe Biden. Joe Biden. Pernah dipakai minum oleh Joe Biden. Bahkan bekas bibirnya pun masih ada. Atau artis terkenal apa dan siapa. Itu kan jadi nilai itu. Dan orang bisa jual berapa pun tidak ada 22.000 lagi. Kayak Permata, Inten dan sebagainya. Barang-barang antik. Tapi itu bukan untuk dijual. Makanya tak ada harganya di situ, tapi ada nilainya. Makanya, yuk lembaga antum itu, tak usah tunjukkan harga, tunjukkan nilai saja. Bernilai nggak? Ada value nggak lembaga antum? Nanti akan otomatis masyarakat itu menunjukkan harganya sendiri. Ya. Alhamdulillah kok, kami itu tak ada cari donatur, kita bahas donatur. Tapi tunjukkan nih, progresnya, MSP seperti apa, menjadi punya progresnya seperti apa. Tidak otomatis, donatur datang sendiri. Karena kita menunjukkan nilai. Ketika itu bikin database. Ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, strategi marketing. Nah, ini permasalahannya, lembaga itu ada yang bahkan strategi marketing termudah pun antum nggak mau buat. Strategi termudah dan paling dasar pun antum nggak mau buat. Apa itu? Plang, spanduk, betul nggak? Plang, spanduk, apalagi tanda pengenal, penunjuk arah, ya. Itu yang paling dasar loh. Pelangnya pun tak ada. Ya. Coba antum lihat, pelan besar itu, ini kami belajar di guru kami itu. Contohnya itu belum ada, masih pakai bangunan ala kadarnya, pakai GRC, pakai asbes itu kan. Tapi bangun gapuranya itu, yang 110 juta. Wow, besar. Terkesan berlebihan gitu. Tapi apa bilang? Inilah gerbang awal kesan pertama mereka melihat kita. Wah, gitu ya. Walaupun pas masuk kecewa. Nah, pas masuk kecewa kan, kok gini isinya gitu. Ternyata di Jambi itu kan melihat ada namanya pasar, bukan pasar, bahkan ini perumahan elit. Itu gerbangnya subhanallah, di atas ada kuda, si patung ya, beneran. Besar banget itu. Tapi dalamnya itu menjadi apa-apa. Itu strategi marketing awal itu ada gerbang utamanya, kita pun nggak mau buat. Buat pelang pun antum nggak berani. Penting saya. Penting sekali. Kayak antum jadi ustaz. Kenapa nggak terkenal? Kenapa orang tak mau nganggap antum ustaz? Antum nggak berani buat pelang juga. Buatlah pelang di situ gitu kan. Di situ buat pelang. Kalau orang kan buat pelang itu kan dokter apa, spesialis apa. Antum buatlah Ustaz Abdul Rasid Nasution, spesialis pikir. Semua tentang pikir saya bisa. Gitu aja. Ya. Coba kita nggak berani kayak gitu. Coba angkat tangan yang berani, mulai besok buat pelang. Ya. Ya. Ada dana Ustaz, kita kirimkan, tapi nanti potongan pelangnya. Masa kalah sama yang ini, yang sekarang nyalek kayak gitu. Ya, siap. Benar. Ya. Buat pelang yang besar itu gitu kan. Nah, gitu. Walaupun orang bilang, ente ini sok-sokan banget ya. Gitu. Ya, buat tuh Jos El Jambi, pelang pakai buat itu, neon box. Apa namanya? Konsultan lembaga Al-Qur'an. Founder Trijus Academy. Ente mah sok-sokan banget ya kelihatan Al-Qur'an apa sebagai asal bilang apa gitu. Tapi yang membuat umat kita bingung itu saat gitu. Kan antum kalau mau ke dokter itu kan baca pelangnya dulu. Ini dokter apa sih? Kamu tidak punya masalah dengan kaki datang ke dokter gigi. Itulah, ya kan? Abang lah ya, silakan gitu dipertimbangkan gitu ya. Nah, tinggal yang benar itu hati kita ya. Itu urusan dengan Allah. Oke, strategi marketing nih. Apa saja contoh strategi marketing? Gitu kan. Pertama testimoni. Ya. Ini apalagi kalau untuk lembaga lokal, lembaga lokal itu testimoni. Dan testimoni ini bukan tentang apa kata antum. Ya. Bukan tentang kata antum. Ini loh, harga diri antum itu bukan tentang apa yang antum jelaskan. Oh, Aja Jambi ini dia keren, ya ini dia punya rumah Quran, dia punya ini dan sebagainya. Bukan tentang apa yang saya sampaikan, tapi tentang orang lain, apa yang orang lain katakan tentang antum. Ya kan? Makanya jangan heran ketika padahal saya sudah jadi ustaz masih ada yang jelek-jelekin saya. Nah, orang lain akan mengatakan seperti itu. Sekelas Rasul saja yang tak ada celah sedikit pun keburukan di situ. Banyak juga yang mencaci dan memaki. Ya? Tidak. Yang membuat apa Yahudi tak terima Nabi Muhammad jadi Rasul itu kenapa? Keturunannya dipermasalahkan. Betul. Di atasnya itu apa namanya istri ibu apa dari keturunan Ismail ibunya Sarah. Hajar itu adalah budak yang dihadiahkan dari Mesir. Sampai ke bawah keturunan itu keturunan budak semua. Cari celah manapun gitu. Itu beberapa versi, ada versi memang anak dari kerajaan Mesir dan sebagainya, itu sejarah lah gitu. Nah, yang pasti Rasul dicari kesalahannya, antum dicari banyak kesalahan. Cuman permasalahannya kira-kira dari semua testimoni ini banyak testimoni baiknya atau testimoni buruknya lembaga antum itu. Kayak gitu, ya. Nah, ini ya. Sampai lembaga kami itu subhanallah ya, bersama guru kami itu ada di Jambi itu namanya Rumah Quran Asyifa. Jadi Yayasan Asyifa itu kalau ada perlombaan, kalau lembaga Asyifa itu ikut, itu sudah yang lain nggak mau ikut. Ya. Saking kerennya gitu. Ya, ini bukan sombong ya, ini berbicara fakta gitu. Gitu kan? Orang nggak mau ikut gitu. Nah, itu pasti dia menang. Itu testimoni itu. Makanya antum buat testimoni lembaga antum gimana? Otomatis kalau harus ada namanya testimoni, berarti ada goals yang sukses di situ. Saran saya antum buat lembaga itu, gitu kan? Buat goals itu jangan terlalu jauh, 3 tahun bisa apa? Enggak. Sekarang itu buat program itu setahun bisa apa gitu kan. Kami itu bahkan buat 3 bulan. 3 bulan bisa menghafal Al-Qur'an 1 juz. Daripada antum mentargetkan 1 tahun hafal 5 juz, lebih baik 3 bulan 1 juz. Dan ketika di wisuda itu orang progres langsung terlihat gitu. Karena sekarang masyarakat Indonesia ini itu mereka itu sudah mulai jemu dengan yang namanya janji, yang namanya apa dan sebagainya. Pokoknya di sini nanti setelah 7 tahun akan bisa ini dan sebagainya. Coba mulai diperkecil progresnya. Setelah 3 bulan akan bisa apa? Ternyata betul bisa. Nah, mereka itu kan seperti itu. Ya kan? Nah, seperti itu mereka itu. Nah, kan kayak gitu, ya. Program karantina 1 bulan. 1 bulan nanti mereka akan bisa apa? Kayak bimbel kami itu 1 bulan bisa baca Quran. Baca Quran tuh. 3 bulan bisa program 1 bulan bisa baca Quran, 3 bulan bisa baca Al-Qur'an. Memang betul, 3 bulan itu jarang ya bisa baca Al-Qur'an sampai sedetail mungkin, tapi sedang bisa baca Quran. Gitu. Dapat ya? Oke, testimoni, lanjut. Diferensiasi. Nah, tadi tuh nyambung permasalahan tadi dengan sudah siapa Van lupa saya. Permasalahannya bersainglah apa dan sebagainya gitu kan. Begini, kalau kita berlomba-lomba,
ya, berlomba-lomba, itu akan capek. Karena berlomba-lomba itu hanya satu, fastabiqul khairat, dalam kebaikan. Lalu kita berlomba-lomba yang sudah baku aturannya gitu kan. Ya, jangan pula nanti antum ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang sholat subuh tadi itu cuma 2 rakaat, saya 4 rakaat biar lebih gede pahalanya. Nah, itu kan permasalahan tuh. Berarti di situ ada perlombaan, bukan diferensiasi. Nah, kalau di kelembagaan ini bukan perlombaan, tapi diferensiasi. Apa itu perbedaan? Kira-kira antum ingin perbedaan apa dari lembaga yang lain? Itu loh. Dapat ya? Oke, maksud diferensiasi seperti ini. Kalau di lembaga yang lain itu menggunakan metode ikro, coba antum metode yang lain, jangan disamakan. Makanya ketika ada rekomendasi metode yang terbaik untuk kami apa? Ya, selanjutnya kami tanya, yang sudah ada di situ apa saja? Qiraati sudah ada, yang buah sudah ada, umi sudah ada, wafa sudah ada, ikro sudah ada. Kita cari yang lain. Misal kayak Syafi'i, apalagi. Dan banyaklah metode yang lain kan. Jangan disamakan. Ya. Di jadwal pun dibedakan. Gitu. Yang membuat kami ya bukan berarti terkenal ya. Mudah dikenal itu kan diferensiasi. Masjid 1 juta pemuda itu kan. Masjid yang kecil katanya 1 juta pemuda itu. Baru 40 orang aja udah penuh masjid. Ya kan? Tapi dari nama saja udah diferensiasi perbedaan. Masjid Jalan Cahaya. Ketika orang buat masjid Al-Qur'an, Al-Ilas, Al-Al dan yang lainnya. Itu diferensiasi. Makanya nama lembaga antum silakan buat diferensiasi. Ya itu. Kan tidak ada ketentuan harus namanya Arabic terus kan. Ya. Pondok Quran. Nah, kalau Pondok Quran Ar-Rasyid kan sudah ada banyak lah. Nah, gantilah Pondok Quran, ambil nama ujung antum, Pondok Quran Nasution. Oke. Saya Najmul Quran, Ustaz. Gitu, Najmul Quran itu. Itu diferensiasi seperti itu. Oke, dapat ya? Nah, mudah. Ini kayak rumah Quran kami banyak temukan itu nama itu Darul Quran. Sudah ada lah Darul Quran. Makanya tak sedikit yang bertanyakan, ini cabangnya Darul Quran Yusuf Mansur ya? Wajar kan ditanya seperti itu. Nama itu sudah di-blend sama daku Darul Quran. Ya kan? Buat diferensiasi yang masuk akal saja, ya kan? Nah, jangan pula nanti di sini rumah Quran biduan insaf, jangan pula seperti itu. Masyaallah. Gitu ya. Gitu. Kan kebetulan kemarin ada biduan yang dia ingin hijrah kekayaannya untuk dijadikan rumah Quran, ini sedang kita pertimbangkan gitu kan. Masyaallah. Gitu. Ya kan? Biasa. Nah, ini diferensiasi silakan buat perbedaan. Gitu kan? Buat perbedaan. Begini, ada 1000 ekor kambing San, di Medan, di lapangan. 1000 ekor kambing. Tapi ada satu kambing ya, yang warnanya ungu. Kira-kira semua orang matanya akan tertuju kemana? Gitu. Nah, kenapa? Karena ada kambing warna ungu, kecuali dia baru keluar dari salon gitu kan. Nah, itulah perbedaan terus dibuat, diferensiasi terus dibuat. Ya, ketika orang buat cat tembaga itu, kalau nggak hijau, biru, coba antum itu kan buat kesan apa? Serba gold, kuning semua. Kayak gitu. Ya kan? Atau serba hitam, ya, cat temboknya hitam, pas malam udah kelihatan bangunannya. Nah, contoh seperti itu. Diferensiasi, pikirkan itu. Karena diferensiasi akan bergantung ke pasar antum sendiri. Dapat ya? Oke, nanti kita bahas satu persatu jika bertanya. Lanjut, edukasi market. Ini penting nih. Ya kan? Sebelum kami membuat lembaga, membuat program, kami edukasi dulu market. 3 tahun loh, jadi edukasi market, pentingnya pengambilan sana, pentingnya manajemen apa, kita edukasi dulu. Kayak gitu. Ya. 2 tahun lalu pelatihan Trijus sampai yang berkualitas pun itu semuanya gratis. Ya. Sekarang yang cuma webinar kayak gini aja, karena itu harus bayar. Ya. Karena sudah edukasi dulu marketnya. Ya, nanti harus bayar 300. Berapa sekarang? Ya, mungkin yang bayar 300 mudah-mudahan ya, Allah lapangkan rezekinya. Karena berapa sekarang? Beda-beda ya. Nanti yang pasti antum berbayar ya. Karena ini program ini berbayar yang ini. Nah, itulah edukasi dulu market, jangan tiba pokoknya anggaran sekian, enggak, edukasi market dulu. Cuma untuk lembaga-lembaga yang besar itu kapan mereka bisa menjadi besar? Karena mereka edukasi market. Kenapa? Orang tua sekarang begitu semangat, begitu mendukung dengan lembaga tersebut. Karena sebelumnya itu ada edukasi dulu. Makanya sekurang-kurangnya buatlah pertemuan orang tua, buatlah pengajian orang tua, tak bisa langsung buat dengan online, edukasi mereka. Ya. Ini adik saya itu ada namanya, adik saya yang satunya perempuan, dia di pondok di Jambi itu namanya Aduha. Itu setiap 2 minggu sekali orang tua wajib ikut program parenting. Wajib hadir orang tuanya. Ada lagi di Purwakarta di sini, namanya buku. Itu kan bimbingan mudah membaca Al-Quran, ada buku namanya. Itu kalau anaknya mau ngaji di situ, orang tuanya wajib sudah ngaji dulu. Beberapa pertemuan ditentukan. Dia ngaji itu orang tuanya dulu, baru anaknya boleh ngaji. Gitu. Ya. Nah, pentingnya edukasi market itu seperti itu. Kami tanya kenapa kok seperti itu? Karena kalau orang tuanya sudah ngaji, anak itu akan mudah ngaji. Tak sedikit anaknya ngaji, orang tuanya kemana-mana, makanya masalah terus. Ya, coba perbaiki polanya tuh. Karena kita ini sedang bertransaksi, ya kan? Ya, secara fikih ya. Itu bukan dengan anak, tapi dengan orang tua. Yang membuat bangga anaknya bisa apa tuh, anak itu kadang nggak bangga juga. Orang tua yang bangga. Anaknya hafal anak 3 juz itu mereka hafal 3 juz mereka nggak. Ya biasa aja. Tapi yang bangga siapa? Orang tuanya. Makanya antum tuh bagaimana membuat orang tua itu bangga terhadap anaknya. Gitu. Banyak yang fokus ke santri, orang tuanya diabaikan. Ya, sedikit kan lembaga-lembaga, yang penting orang tuanya bayaran, orang yang ngirim uang apa dan sebagainya. Ya. Bahkan ada yang nggak tahu juga dengan ini anak siapa dan sebagainya. Dapat ya? Oke. Modifikasi, registrasi dan program. Modifikasi programnya. Ya, jangan itu saja. Ada tambahan. Coba antum perhatikan ya. Ini mungkin ada orang lama yang terus ikut pelatihan Trijus. Ya kan? Coba antum perhatikan. Pasti setiap pelatihan Trijus itu ada modifikasinya. Ada value yang lain. Program webinar seperti ini, kelas seperti ini, ada tambahan. Antum akan dibantu pengklasifikasian bacaan Al-Fatihahnya. Apakah di level mana, level A, level B, atau level C. Ada tambahan itu tuh nanti setelah webinar selesai. Kan? Itu value tambahan. Atau nanti di level berikutnya ada namanya pengambilan sanad. Ada level tambahannya apa? Program pelatihan pembuatan website. Nah, ini tambahan pikirnya. Jadi jangan jual satu programnya saja. Karena nggak semua orang itu tertarik dengan program itu loh. Kayak antum mengajarkan program tahsin terbaik, mereka kalau nggak tertarik, ya semua dengan Al-Quran. Coba tambahkan situ, ya kan? Belajar bersama. Kan itu tagline boleh dipakai. Dulu waktu kami itu buat tagline itu 3 bulan pandai baca Quran dan baca Quran. Jadi mereka diajarkan juga itu, bagaimana cara membaca. Orang tua itu inginnya anak itu bisa baca Quran, karena sekarang kelas 1 SD aja pelajarannya sudah subhanallah ya. Saya kadang nggak bisa ngisi juga itu pas PR adik saya kelas 1 SD. Gitu kan? Nah, jadi itu antum mengkombinasikan satu program dengan program yang lain. Kayak gitu. Ya. Kami itu ya kan, menjual mushaf Trijus, ya kan? Yang kalau dijual di pasaran itu harganya 35.000. Ya kan? Tapi kita bisa menjual mushaf Trijus itu dengan harga 150.000. Kenapa? Karena kita tambahkan di situ bimbingan selama 3 bulan, program tahfiz misal. Ya kan? Nah, mulai itu antum pikirkan. Apa berarti yang bisa saya tambahkan di program lembaga antum? Apalah kebutuhan masyarakat antum yang bisa antum tambahkan? Ada servis ya, Ustaz? Ada servis tambahan di situ. Ya. Baru tadi ini, baru kelihatan keren ya. Baru tadi malam saya potong rambut. Masyaallah.
Nah. Tambahan. Ya, poinnya bukan itu, Ustaz. Poinnya adalah potong rambutnya, Ustaz, ya kan? Jadi saya potong rambut di barbershop, harganya sekian. Tapi kenapa gitu kan? Lebih tertarik di potong rambut yang ada labelnya kan potong rambut Garut gitu ya. Nah, karena di situ selain potong rambut itu ada tambahan, servis tambahan, ada dipijitnya. Gitu. Ya kan? Nah, ketika lagi pusing-pusingnya ada tambahan di pijitan. Besok nanti kita repeat order ke sana. Kalau fasilitas ya kadang guntingnya pun enggak tajam kan, rambut kita sakit-sakit gitu. Kan beda guntingnya dengan yang di barbershop. Tapi ketika kita tidak bisa menambahkan value seperti halnya di barbershop tadi, sebuah AC apa dan sebagainya, kita bisa tambahkan value yang kita miliki yang bahkan tidak mengeluarkan uang loh, Ustaz. Pijitan loh. Gitu. Nah, antum pikirkan tuh kira-kira apa value yang antum tambahkan di lembaga antum gitu selain menawarkan program itu. Antum tahu, oh di masyarakat saya belum begitu ngeh dengan Al-Qur'an nih. Ya udah berarti jangan Quran dulu. Di sini buat bimbel, buat pelatihan atau buat apalagi les. Gitu loh. Ya. Kemudian dibuat lagi antum misal nih, Ustaz Tamrin nih, wah beliau ini adalah sabuk hitam di di pencak silat. Ya udah, ngaji di sini ngaji tempat kami gratis belajar pencak silat sampai jago. Siap di preman pasar. Itu teknik jangan dibuat ya. Masa Al-Qur'an di preman pasar. Nah, contoh seperti itulah. Ya. Oke, lanjut. Beasiswa, modifikasi itu dengan beasiswa, boleh. Khusus anak yang berprestasi di sekolahnya gratis ngaji tempat kami. Ini nanti akan jadi nilai jual untuk lembaga antum. Antum itu menggratiskan santri atau peserta didik yang dia berprestasi di sekolahnya, berarti dia akan mudah belajar lembaga antum. Itu jadi nilai jual lembaga antum. Antum belajar dia lebih mudah. Sehingga orang bilang, oh ngaji di situ lihat, situ aja dia bisa jadi cepat pintar. Padahal dari awal, ada yang pintar dari awal karena dia berprestasi di sekolah sebelumnya. Paham ya? Nah, makanya berikan beasiswa itu jangan lihat dia yakinnya lah, duafanya, jangan lihat itunya saja. Lihat dia berprestasi, dia udah beasiswakan. Sehingga orang lihat, wih, wow, kan banyak tuh, wih hebat ya. 3 bulan mondok di Trijus, subhanallah, keluar dari sana sudah punya sanad, sudah bisa ngajar. Itu kan coba, seolah-olah Trijusnya itu yang hebat, 3 bulan sudah bisa punya sanad. Padahal dari awal ketika masuk pun anak bacanya sudah baik. Itu rahasianya. Gitu kan? Itu rahasianya, bukan Trijus yang hebat. Memang dari awal mereka itu sudah orang terbaik, bacaannya sudah mantap, sudah bisa mengajar, tinggal kita poles dikit aja gitu. Ngerti ya? Oke, ya gitu ya. Nih, kemarin ada subhanallah yang memuji Trijus hebat banget gitu. Bukan itu gitu kan. Kalau antum tahu rahasia dapurnya itu, kita memang dari awal cari orang-orang terbaik itu aja. Gitu ya. Coba antum lihat gitu kan. Ya kan? Apa rahasianya Islam bisa kokoh gitu kan di masa-masa awal dakwah? Bukan kaleng-kaleng gitu. Yang pertama direkrut oleh Rasul itu, yang Allah berikan hidayah itu bukan orang kaleng-kaleng gitu. Coba antum bayangkan orang pertama dapat hidayah itu Bilal bin Rabah. Gitu kan? Ya kan? Posisinya sebagai budak, memang imannya kuat tapi sebagai budak, tidak menunjang apapun dan sebagainya. Udah hancur itu. Kalau persiapkan dulu. Nah, makanya antum, gitu kan? Silakan tuh, beasiswakan. Kemudian diskon atau prestasi, nah, silakan buat diskon untuk yang berprestasi, gitu kan? Atau trial pass ya tadi yang saya sampaikan, buat ya udah percobaan selama sebulan, ya kan? Pokoknya sebulan akan bisa apa? Kalau tak puas dengan lembaga kami, silakan enggak usah bayar. Contoh gitu. Nah, kita sering buat kayak gitu tuh, ya kan? Program pelatihan bayar di akhir. Itu, pos angkatan berapa kita buat seperti itu. Ya, kan sekarang ya, ada beberapa angkatan 13 ini buat kayak gitu, bayar di akhir. Ya, makanya jangan heran nanti ada beberapa yang ditagih gitu. Oke, lanjut. Fasilitas dan tempat strategis. Nah, ini memang agak berbeda. Nah, silakan fasilitas tempat strategis. Nah, ini kadang yang antum miliki itu jadi nilai tambah. Ya, ada yang mengeluhkan ya wajar lah, Ustaz, tempat kami ini kenapa nggak banyak yang datang santri, tempatnya curam di hutan dan sebagainya gitu. Nah, saya nggak presentasi, saya nggak bilang begini, saya ajak orang tersebut, ada satu pondok apa lupa namanya di Cibiru ke atas itu di Bandung, itu kebun cengkeh, curam tempatnya itu kebun cengkeh, gitu kan? Dan apa yang dilakukan? Tidak ditebang apa dan sebagainya, kebunnya diperbaiki, dibuat strategi, dibuat saung-saung, gitu. Itu jadi nilai itu, ya kan? Lingkungannya harum cengkeh, gitu kan? Kemudian tempatnya itu enak, belak-belak itu pakai papingnya harga 1 meteran gitu. Kan? Ada jalan-jalannya sebagai tempat wisata gitu. Jadi kalau kita bisa, gitu kan, mensyukuri apa yang kita miliki, tempat kita itu kita akan memikirkan ini tempat akan jadi strategis ini. Gitu. Nah, ada pondok di Jambi itu namanya Satu Quran. Satu Quran ini itu semua lokasi itu 2 hektar itu enggak hanya beberapa lokasi bisa dipakai, semuanya balong. Balong itu apa? Empang. Nah, tapi jadi nilai plus tuh. Setiap orang tua yang datang sana senang itu. Ada empangnya gitu kan, sambil bisa ngasih makan ikan. Karena beberapa yang pesan ikan juga dan sebagainya. Gitu. Nah, itu tempat strategis, fasilitas terbaik adalah bagaimana ide kita berkembang di tempat tersebut. Gitu. Lanjut, digital marketing, media sosial, dan nanti biasanya akan ada tuh ya, penawaran kelas untuk digital marketing. Dan itu kalau antum tidak bisa, nanti bisa antum mewakilkan dengan siapa, ya kan? Ya, pembuatan website simple, Facebook Ads apa dan sebagainya, gitu. Nah, kemudian organik dan selanjutnya selesai tentang santri. Baik ya, masih ada sampai jam 10 pas ya kita. Oh, nggak cukup waktunya. Berarti nanti malam kita bahas sedikit tentang apa? Oke, berarti tentang beratur nanti malam ya. Ini waktunya udah terlalu siang juga di sini. Kita sampai jam 10. Nah, nanti malam ya sambil diskusi tentang kelembagaan kita bahas tentang keberaturan. Insyaallah 3 poin juga bagaimana mendatangkan keberaturan. Ya. Sekalian nanti penutupan dan pembagian jadwal untuk program taksinya nanti. Ya, baik, selanjutnya ternyata untuk masalah santri aja nggak cukup dengan diskusi ya. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dengan siapa dan dari mana tentang kesantrian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tertarik dan membuka inspirasi Ustaz apa yang Ustaz sampaikan. Gini Ustaz, saya sebenarnya belum lembaga sih, cuma halaqah Quran lah ya, yang diajarkan sana tahsin, tahfiz dan ya ibadah dasar ya. Cuma kendalanya terkadang santri kan sering keluar masuk tuh gitu, keluar masuk gitu kan. Memang kita dari awal memang pakai bayaran gitu kan. Cuma saya memang agak tertarik juga ke depannya bagaimana tidak berbayar gitu. Artinya ya tetap ada infak bulanan gitu ya. Infak bulanan tapi tidak dinominalkan begitu ya. Cuma dalam hal non profit ini gimana ya sebenarnya? Terkadang kan masyarakat kita kesadarannya seperti yang saya sampaikan malam tadi agak kurang juga sebenarnya. Jadi ini mungkin bimbingan Ustaz tentang ya menggratiskan murid ini, santri ini, dan tetap ada kutipan infak bulanan tapi tidak pakai nominal gitu. Kira-kira gimana tuh Ustaz? Atau tunjarain gitu ya? Ya, ini seharusnya kita bahas di ini ya. Malam nanti ya. Kita ini kan sedikit ya. Karena janji kan pagi ini kita bahas sedikit ya. Baik. Ketika kita ingin membuat lembaga kita gratis, itu tidak bismillah ya Allah saya gratiskan gitu kan. Nah, itu bagus. Hanya saja kita tahu ya udah ikhtiar ente apa. Nah, ini kenapa lembaga ini sedikit kami sampaikan dapur kami ya. Nah, gitu ya. Nah,
kami itu menggratiskan semua santri, SP itu santri penerima amanah ya, tim dan sebagainya, itu kita gratiskan. Santri itu bukan saja gratis, kita berikan gaji 500 sampai 1,5 juta per bulan. Gaji karena dia ngaji, bukan dia bekerja. Gitu. Nah, memang dari mana sih uangnya? Gitu. Apa itu dari Allah? Ya. Tapi caranya gimana? Oke, caranya. Pertama, sebelum kita memutuskan untuk gratis, pastikan anggaran kebutuhan sudah terpenuhi. Kami mengeluarkan satu bulan itu rata-rata sekarang 60 ya. Bulan ini. Ya, 50 sampai 70 lah. Rata-rata 60 juta per bulan pengeluaran. Nah, dari mana uangnya? Itu sudah persiapan itu. Salah satunya, satu, usaha lembaga. Lembaga punya usaha. Jadi kan, kalau nggak usaha lembaga, usaha pemilik lembaga yang diwakafkan. Nah, kami lembaga belum ada usaha dulu. Nah, maka usaha lembaga pemilik lembaga diwakafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, donatur tetap. Memang sudah ada donatur tetap nih. Ya, salah satunya donatur tetap, ada yang recehan. Recehan itu memang setiap bulan itu di bawah 1 juta. Ada yang setiap bulan fundamentalnya ngasih 10 juta. Nah, tinggal dipikirkan gimana caranya orang itu. Nanti malam kita bahas gimana caranya orang itu mau ngasih 10 juta per bulan ke kita. Gitu. Kan tiba-tiba ya datang nawarin orang gitu ngasih uang segitu gitu. Dan siapa paling gitu. Nah, itu donatur tetap harus ada. Nah, salah satu donatur tetap yang simpel, yang mudah kita buat itu adalah kita buat namanya kelas tahsin khusus untuk usia produktif. Kita bahas yang oleh ada namanya Quran couple class khusus untuk suami istri yang memperbaiki hidup, kita namanya Quran couple class. Dan situ mereka kewajiban infak minimal 100.000. Nah, itu kita pilih tuh orang-orang yang produktif, ya, yang punya uang dalam artian karena akan kita ekspor mereka jadi donatur tetap. Ya. Dalam 1 bulan kita membina, ya rutin. Itu setiap kelas kami itu rutin rata-rata 300 orang, 300 orangan. Nah, itu rutin tuh 300 kali 100.000 berapa? Berapa sih? Oke, ya segitu lah ya. Nah, saya nggak bisa ngitung uang kecil biasa soalnya. Allahu Akbar. Nah, gitu. Itu dapat 30 juta dari situ. Dan apalagi program premium, Ustaz. Jadi program-program berbayar yang kita buat itu tidak di lembaga tapi di luar kelembagaan kita. Yaitu seperti ini. Ini contohnya, Ustaz. Kita hitungkan kelas inilah, ya kan? Yang sedang antum ikuti. Antum bayar 300.000, ya kan? Peserta berapa angkatan sekarang? 80 orang. 80 orang. Nah, rata-rata 50 minimal, ya. Karena maksimal 100 orang. Nah, coba. Berarti 300.000, ya kan? Kali 100 orang. Berarti 30 juta, Ustaz. Jadi antum bayar aja untuk program ini, ya kan? Dipotong biaya administrasi, dipotong biaya iklan apa dan sebagainya, dapatlah, gitu kan? Paling sekitar 5 jutaan lah habis, berarti ada 25 juta. Itu masuk tuh. Jadi kita harus memikirkan sumber lain penghasilan dan sebagainya. Ya. Dan alhamdulillah, setiap bulan kita bisa mendapatkan berapa? Betul nggak? Betul ya. Nah, insya Allah lah di atas 500 kita dapat. Gitu kan? Nah, hal-hal yang seperti itu kita memang persiapkan si lembaga itu bisa dapatkan uang, namun tidak dengan cara dalam tanda kutip meminta. Nah, nanti malam kita bahas tuh gimana caranya menjaga donatur. Karena ada datang donatur cuma sekali-kalinya itu aja. Habis itu nggak mau lagi. Nah, kita akan bahas gimana cara menjaga donatur. Yang membuat kami bertahan itu bukan banyaknya donatur, Ustaz. Bukan besarnya donasi, tapi donatur yang komitmen. Walaupun cuma 100.000 per bulan, kalau kali 1.000 orang, Ustaz, itu 1 M, Ustaz. Gitu. 1 M berapa kali 1.000 orang? 10 juta ya? 1 juta. Nah, segitu lah, Ustaz ya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita akan bahas seperti itu. Makanya nanti kemampuan antum akan seperti itu. Akan kita maksimalkan tuh. Coba, ada kemampuan antum yang punya metode apa? Kita bantu nanti. Sama Trijus dibantu gimana caranya buat kelas, caranya mengiklan apa dan sebagainya. Berapa biayanya? Gratis. Ya. Siap, Yang mau Ustaz. menghadirkan santrinya di lembaga kami asal punya ongkos untuk datang dan pulang, makan dan pendidikan kita gratiskan di sini. Gitu kan. Ditunggu Nah, jualannya, Ustaz. Insya Allah ya. Nah, Ya, kayak gitu. gelas yang kosong, insya Allah. Insya Allah, siap. Nah, itu tadi ya. Jadi ketika menggratiskan kita harus mempersiapkan itu. Ya. Anggaran kita, pengeluaran kita berapa? Misal tadi 60 juta per bulan. Berarti minimal kita harus bisa mendapatkan kali 3 per bulan itu. Kalau kali 2 biasanya agak balance. Ya kan? Minimal kali 3 karena kita akan ada kegiatan apa kita yang memang bersifatnya kebutuhan mendadak dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, jangan sampai antum buat program gratis, antum tak ada gambaran untuk anggaran juga. Itu masalah tuh. Konyol. Ya. Konyol itu. Ekor itu. Subhanallah, gitu. Jadi selain kita gini, nanti di malam kita akan membahas kita tuh harus memperbesar kapasitas kita. Kenapa kita nggak bisa dapat lembaga orang yang memberikan uang kita itu 1 miliar per bulan karena kapasitasnya belum diperbesar. Kayak gitu. Kayak antum buka rekening itu ada klasifikasinya, Ustaz. Kalau rekening umum standar reguler itu kalau udah menyentuh di situ rekening ada uang di atas 500 juta, itu akan diaudit dan dipertanyakan. Nah, ini kapasitas terbesar. Ya. Siap ya punya rekening platinum semua untuk bisa menerima uang 1 miliar per bulan? Siap. Siap. Siap ya, walaupun belum kebayang. Dari badan siap. Siap. Pas ya jam 10, subhanallah. Dan Bukan, dari akhwat boleh, dari Ustaz satu boleh ya, terakhir. Bismillah, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz, gimana? Ustaz, afwan sebelumnya. Izin bertanya ya, Ustaz. Boleh, silakan. Izin menjawab saya. Ustaz, Ana melihat anak-anak gitu ya, teman-teman itu, faktor teman itu sangat berpengaruh terhadap semangat mereka. Ketika ada beberapa teman yang keluar dari pondok misalkan atau rumah tahfiz dan sebagainya, itu secara otomatis semangat mereka itu menurun, Ustaz. Nah, bagaimana caranya kami itu mempertahankan semangat mereka, mengembalikan semangat mereka lagi, sedangkan semangat mereka turun dikarenakan teman-temannya keluar gitu, Ustaz. Gitu, Ustaz, pertanyaannya. Dan ini Ustaz ini berlaku tidak hanya untuk di pesantren, Ustaz. Di strategi marketing, di jualan, di dagangnya akan berpengaruh. Ketika si tempat dagang terlihat sepi, orang pada nggak mau datang ke sana. Tapi ramai, orang sudah banyak ke sana. Ya kan ada kita berpikir, loh orang tuh ngapain ngantri ini yang kosong aja. Karena mereka berpikir kalau ngantri itu berarti itu berkualitas. Itu memang enak makanannya atau dibeli makanan. Nah, di pondok pun demikian. Secara psikologis itu anak-anak sadar. Semua orang akan berpikir seperti itu. Makanya yang harus kita pertahankan adalah orang-orang yang memang bisa bertahan di lembaga kita. Di lembaga kita. Yang pertama di masalah penerimaan itu harus jelas tuh. Jadi anak ini dia akan jadi racun untuk yang lain. Kayak gitu. Ya. Atau yang nggak mungkin pun kayak gitu kan. Biasanya teman yang biasanya ininya pindah, yang lain ikut pindah dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, itu biasa kan kalau di pengajian-pengajian lokal kayak gitu. Ya. Usum-usuman gitu ya. Satu pindah sini, yang pindah, besoknya lagi ramai di sana. Datang pengajian baru ramai di sana. Udahlah kayak gitu. Nanti hukum kebertahanan yang berlaku. Nah, lembaga yang paling bertahan nanti paling akan balik lagi ke sana kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi untuk anak yang seperti itu, bagaimana memotivasi anak-anak agar tidak ikut keluar apa dan sebagainya. Nah, pentingnya kita harus tahu alasan anak itu keluar. Gitu. Alasan anak itu keluar. Alasannya bukan kesalahan. Kalau kesalahan bisa dibuat-buat. Kita harus tahu alasan mereka kesalahan keluar itu apa. Itu akan jadi pelajaran untuk mempertahankan santri kita yang ada. Gitu. Dan ada hukum alam terjadi di situ, Saudara. Kalau anak-anak yang ikut-ikutan keluar juga, gitu kan. Dan itu biasanya anaknya pelin-pelan juga, Saudara. Jadi kalau dipertahankan, dia malah nanti mempengaruhi yang lain juga. Gitu. Kan satu pondok, Saudara. Ya kan? Ini baru beberapa bulan ini, ya kan? Satu pondok.
santrinya nggak senang dengan pengajarnya. Santrinya dia punya kemampuan boxing. Gitu kan. Beradulah, kalahlah si pengajarnya ini. Gitu. Ditanya sama pimpinannya, siapa yang mendukung? Ya kan? Si santri yang mukulin pengajar ini. Ditanya, siapa yang mendukung? Siapa yang mengiyakan? Gitu kan. Nah, ada yang, iya saya dukung karena memang si pengajarnya gini. Oke, nah, tuh, yang mendukung. Siapa yang mendukung? Sebelah sini. Apa yang dilakukan si ustaz tersebut? Yang mendukung sama yang mukulin mulai hari ini keluar dari pondok. Coba, padahal pada saat itu kan, ya, pada saat itu ini sebenarnya saya dengar ceritanya dari mama saya dan beliau pernah ada cerita juga. Yang mendukung itu lebih banyak yang mendukung, ya kan? Si santri yang mukulin. Jadi susah bilang ya sudah, yang mendukung semuanya keluar. Gak ada tawar menawar. Yang jauh minta dijemput orang tua dan sebagainya. Gak ada tawar menawar. Coba. Nah, itu pentingnya kita menunjukkan bahwa kita ini lembaga memang tidak ketakutan kehilangan santri, Ustaz. Di bawah kita terangkat. Tunjukkan di bawah kita. Gitu kan? Ya. Oh, antum teori aja, Ustaz. Apa nih? Terus saya sampaikan. Ya. Mungkin antum kalau mampir ke kampung saya itu, mungkin saya satu-satunya ustaz yang pernah membubarkan pesantrennya. Kayak gitu. Karena merasa tak layak gitu. Saya tak layak jadi kiai, santri saya pun tak bisa saya urusannya udah tutup gitu. Pengajian saya tutup semua. Nah, kayak gitu saja. Tapi kita tunjukkan ketika kita buat lagi pengajian ini hanya untuk orang-orang khusus, orang-orang yang siap apa dan sebagainya. Nah, itu saja ya. Nah, maka daripada kita fokus mempertahankan santri yang terpengaruh keluar dan sebagainya, lebih kita evaluasi apa kenapa dia keluar apa dan sebagainya dan edukasi. Dan jangan kelihatan kita itu menyalahkan santri. Gitu loh. Karena santri itu kalau temannya disalahkan walaupun oleh gurunya dia akan terima saja secara mental gitu. Ada yang pondok itu situ keluar, iyalah dia keluar, dia orangnya ini sebagainya. Itu memang si santri mendengarkan, tapi secara mentality dia akan lebih mengiyakan ini. Kayak tadi itu kan, siapa yang dukung si temannya yang mukulin? Banyak yang dukung itu. Nah, ini secara mental seperti makanya hati-hati ketika ada santri yang keluar, sikap kita bagaimana sih kita menunjukkan bahwa dia keluar ini memang karena masalah ekonomi lah atau masalah dia ingin cari lembaga yang lain dan cocok di sini apa dan sebagainya gitu kan. Seolah-olah terlihat baik-baik saja. Nah, itu saya salah satu gambarannya tentang kesantrian. Ya, sama-sama saja. Nampaknya cukup habis ya kita di pagi hari ini. Afwan, mungkin untuk tentang kedonaturan dan insya Allah tidak poin lama nanti kita bahas karena kita akan bahasnya itu tentang teori tapi tentang praktek. Jadi nanti kita langsung praktek bagaimana cara tentang donatur. Ya kan? Nanti saya ingin tahu testimoninya 3 bulan ke depan aku dapat donaturnya gitu kan. Yang kita targetkan nanti dapat 10 juta per bulan. Siap ya? Subhanallah. Baik, itu saja pagi hari ini. Mohon maaf ada yang salah dan yang kurang dengan apa yang kami sampaikan di pagi hari ini. Ya saja berjanji kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau diwakafkan lepas, dia dapat pahala, kita dapat tanah kan gitu. Tapi ternyata beliau juga